Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa dari sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali, kali ini kita akan membahas materi biologi ya, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Dan kali ini kita akan membahas tentang jaringan otot. Mengingatkan kembali bahwa jaringan hewan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat atau jaringan penyokong, kemudian jaringan saraf, dan yang keempat adalah jaringan otot. Kali ini kita akan membahas jaringan otot. Untuk jaringan yang lain bisa Anda saksikan di video yang lain ya, yang sudah ada. Jadi ini bagian keempat dari jaringan hewan. Baik, kita mulai untuk membahas jaringan otot. Jaringan otot itu ada beberapa macam ya. Yang pertama jaringan otot polos. Nah, sel otot polos itu berbentuk gelindong dengan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Ya, ini sarkoplasma itu plasmanya otot gitu ya, sarkoplasma. Jadi bentuk sel otot polos itu seperti gelindong gitu ya, dan intinya pipih ya, intinya pipih terletak di tengah. Kemudian mempunyai persarafan autonom atau involunteer, jadi persarafannya otonom ya, berdiri sendiri, jadi tidak tergantung dari perintah dari saraf pusat ya, jadi langsung dia akan bekerja dengan otomatis. Sifat kontraksinya itu lambat, cukup lama dan tidak cepat lelah. Jadi lambat tetapi bisa dalam waktu jangka yang lama dan tidak cepat lelah. Itu ciri otot polos, seperti ciri kerjanya ya, seperti itu. Jadi bisa kerja dalam waktu yang durasinya cukup lama. Kemudian terdapat pada lambung ya, contoh organ yang terdapat otot polos ini ada lambung, usus, pembuluh darah, jadi organ-organ dalam ya. Khususnya pada organ-organ pencernaan ini didominasi oleh otot polos. Bentuknya seperti ini otot polos ya, ini organ-organ yang terdapat otot polos. Ini adalah otot polosnya seperti ini. Jadi bentuknya gelindong. Gelindong itu memanjang dengan ujung yang runcing seperti ini ya. Nah, yang ini intinya itu berada di tengah sarkoplasma. Intinya juga agak memanjang seperti ini. Selanjutnya yang kedua otot rangka atau otot lurik ya. Ini jaringan otot yang kedua adalah otot rangka atau otot lurik. Sel atau serabut sel otot rangka itu berbentuk silinder ya, lalu telah berbentuk gelindong ya, yang otot polos. Kalau yang lurik ini bentuknya gelindong, gelindong silinder. Silinder itu bulat memanjang ya. Kalau gelindong itu berarti ada di ujungnya itu agak memipih gitu. Jadi berbeda bentuknya. Staf sel berinti banyak yang terletak di tepi sarkoplasma. Jadi kalau ini letak inti selnya itu di tepi, dan jumlahnya untuk tiap selnya itu ada beberapa. Kemudian bekerja di bawah kesadaran, ini sifat kerjanya ya. Jadi di bawah kesadaran, jadi atas perintah saraf pusat ya, atau bersifat ini volunteer ya. Jadi bisa volunteer, jadi bawah kesadaran di bawah. Jadi tidak otomatis bekerja dengan sendirinya. Yang ketiga, sifat kontraksinya ini cepat tetapi cepat lelah. Jadi memang untuk rangka itu kerjanya sesuai perintah ya, jadi cepat segera, begitu ada respon ya dia akan bekerja, tetapi kerjanya itu cepat lelah atau ada batasnya. Jadi tidak dapat bekerja dalam
durasi waktu yang lama. Yang berikutnya nih, otot rangka melekat pada rangka, makanya namanya disebut sebagai otot rangka itu karena letaknya itu melekat pada otot rangka. Contohnya misalnya otot tricep, otot bicep ya, yang ada di lengan atas ya, bicep dan bicep itu, kemudian lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma, dan tentu juga otot yang lain ya, di kaki, di bagian kaki bagian atas, kemudian tangan dan sebagainya ya, itu yang ada rangkanya, maka ototnya itu adalah otot rangka. Seperti ini bentuknya. Ini intinya ada beberapa ya untuk satu selnya. Ini otot rangka, ini contoh di bicep ya, bicep dan bicep. Ini bentuknya bergaris-garis seperti ini, maka disebut sebagai otot lurik karena bentuknya yang bergaris-garis seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir nih, jaringan otot, yaitu jaringan otot jantung. Ini khusus ya, ini berarti ini otot yang khusus ada di jantung karena sesuai dengan namanya otot jantung. Ini terdapat khusus pada jantung. Ukuran serabutnya lebih kecil dari otot rangka. Jadi lebih kecil ya. Jadi struktur itu mirip sekali dengan otot rangka ya, mirip sekali dari sekilas dari lurik-luriknya itu ya, itu sama dengan otot rangka, tetapi serabutnya lebih kecil. Memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Kalau yang tadi otot rangka itu bisa beberapa inti, kalau ini 1-2 saja. Kemudian memiliki diskus interkalaris, jadi diskus ini penghubung antar sel ya, antar sel otot jantung. Jadi ada semacam pembatas gitu ya. Ini. Kemudian kontraksinya tidak di bawah kesadaran atau tidak sadar ya, seperti halnya otot polos ya, involunteer jadi sifatnya. Jadi tidak atas perintah dari otot saraf pusat ini. Jadi tidak di bawah kesadaran. Bersifat kuat dan kontraksinya berirama. Jadi kuat, kontraksinya berirama, dan tentunya ini bekerja dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi akan bekerja terus nih lama ini, tidak pernah berhenti. Otot jantung itu ya, kontraksinya itu. Cirinya memang seperti itu. Jadi tidak mungkin otot jantung itu berhenti bekerja. Kalau berhenti bekerja maka tentu individunya akan mati karena jantung itu pusat untuk mengedarkan oksigen dan sebagainya. Jadi bentuknya ini jantung pada manusia ya, contohnya lurik-lurik seperti ini, mirip dengan otot lurik ya. Kemudian inti selnya 1-2, kemudian ini ada diskus interkalarisnya seperti ini. Nah, ini pembatas nih ya. Kemudian antara satu sel dengan sel yang itu ada penghubungnya seperti ini. Jadi tidak berdiri sendiri seperti ini. Ya, itulah 3 macam jaringan otot pada hewan ya. Dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk fisiologinya ya, atau sifat kerjanya, cara kerjanya Anda bisa saksikan di materi sistem gerak ya, sistem gerak, kemudian di sistem peredaran darah itu nanti cara kerja jaringan otot-otot tersebut akan dibahas lebih mendalam. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.